Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita telah memasuki dari acara yang ketiga, sehari bersama Ustaz. Ya, sehari bersama Ustaz. Alhamdulillah. Kita telah mempelajari tentang kemuliaan 10 dari hari Zulhijjah. Kemudian yang kedua apa tadi? Amalan bahwa 10 hari di Zulhijjah adalah hari-hari yang terbaik. Yang kedua, kita telah mempelajari amalan terbaik di hari yang terbaik. Ada 40 amalan tadi kita. Ada 30 amalan yang kita tuliskan. Ya. Kemudian kita telah menjelaskan dari pengorbanan para nabi dan para rasul. Bagaimana mereka berkorban dengan harta jiwa mereka, ya, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk juga, alhamdulillah, telah menjelaskan tentang ya, penjelasan dan hukum seputar kurban dan pengurban. Kurban dan pengurban di yang keempat. Dan yang kelima, insyaallah taala, yang kita sekarang di dalamnya, kita akan menjelaskan tentang ya, tuntunan menurut Al-Quran dan As-Sunnah dalam berhari raya. Kemudian di pembahasan yang keenam, jadi kita nanti gabungkan seperti kajian sebelumnya, yaitu tentang kesalahan kaum muslimin dalam berhari raya. Sekarang kita masuk, diperhatikan, kita masuk tentang Al-Udhiyah. Kita masuk tentang sholat Id. Ya, yang pertama masalah hukumnya. Hukum sholat Id. Hukum sholat Id. 1. Fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban setiap orang. Ini pendapat pertama. 2. Fardu kifayah. Fardu ain artinya kewajiban setiap muslim atau muslimah. Itu namanya fardu ain, wajib setiap orang. Itu namanya ain, itu artinya setiap orang. Itu yang pertama ya. Pendapat kedua, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau ada orang yang melakukan, gugur kewajiban yang lain seperti salat jenazah. Kalau sudah ada yang salat itu jenazah, maka kaum muslimin yang lain itu sudah tidak berdosa, sama dengan berdakwah. Berdakwah itu fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang berdakwah tauhid, yang memperingati tentang bahaya syirik, sudah gugur kaum muslimin yang lainnya. Ya, walaupun ada itu secara globalnya, secara terperincinya ada kewajiban fardu ain. Ya, secara terperincinya ini. Jadi itu perbedaan, saya ulangi. Fardu ain adalah kewajiban setiap orang. Kalau fardu kifayah kewajiban yang kalau sebagian orang sudah lakukan, maka sebagian sudah gugur. Jelas sampai sini? Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sunnah yang ditekankan. Dan ini pendapat yang paling benarnya. Ya, sunnah yang ditekankan. Yang mengatakan fardu ain ini diantara salah satu ucapan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya, tapi saya tidak jelaskan, sebenarnya banyak. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka besarkan dan agungkanlah Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang kalian diberikan. Kemudian dalilnya yang mengatakan wajib karena Nabi senantiasa melakukannya. Kemudian
Dalil yang keempat karena Nabi perintahkan sampai wanita haid saja. Ya, kalau Idul Adha wanita haid, wanita pingitan itu sampai-sampai dianjurkan untuk keluar ke tempat sholat. Ya, dianjurkan. Kalau selain daripada hari Idul Adha atau Idul Fitri, itu wanita kata Allah Azza wa Jalla waqarna fi buyutihinna. Jadi kaum wanita-wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Karena rumah bagi seorang wanita adalah surganya. Ya, itu tempat pertamanya. Tempat yang paling baik baginya. Tapi bersamaan dengan itu kalau hari raya dia dianjurkan keluar. Bukan hanya wanita-wanita yang suci, yang haid pun dianjurkan untuk keluar pergi berhari raya. Ya, saking ditekankannya. Ini dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya dia wajib. Dan banyak lagi dalil-dalil. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya, ada juga yang mengatakan sunnah yang ditekankan. Dan ini pendapat salah satu ucapan Imam Syafi'i dan kebanyakan dari para sahabat dan kebanyakan dan juga pendapat Imam Malik guru Imam Syafi'i. Dan ini yang lebih rajih insyaallah taala. Dan ini juga yang dirojikan oleh Syekh ya penulis Sahih Fikih Sunnah, yaitu Abu Malik Kamaluddin ya. Abu Malik Kamaluddin. Ini salah satu ulama ahli fikih kontemporer. Ya, yang alhamdulillah buku ini menjelaskan semua perbedaan pendapat di sini beserta dalil-dalilnya. Kemudian ini yang pertama, jadi hukum salat Idul Adha atau Idul Fitri ada berapa? 3. Ada yang mengatakan fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib setiap orang. Yang pendapat kedua apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jikalau ada yang melakukannya maka gugur yang lainnya. Yang ketiga sunnah yang ditekankan. Dan ini lebih benarnya. Dan ini yang lebih benarnya. Kenapa? Karena ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan atas saya? Diterangkanlah engkau bersyahadat, engkau sholat, engkau puasa, engkau berhaji jikalau mampu sekali dalam seumur hidup. Kata dia, ya tidak adakah lebih lagi dari ini ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ada kalau kau ingin melakukan ibadah sunnah. Ya, ini juga. Kedua, hadis Jibril. Nabi mengajarkan, Jibril mengajarkan kepada Nabi ada berapa salat? Salat 5 waktu saja. Ya, salat 5 waktu. Ini yang diwajibkan. Ya, intinya selain daripada salat 5 waktu hukumnya sunnah. Ya, ketika Nabi berisra Mi'raj, ya berapa salat yang diambil oleh Nabi? 5. Awalnya 50 turun-turun sampai 5. Seandainya ini juga diwajibkan berarti 6. Ya, tapi karena ini tidak diambil berarti ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Kemudian yang kedua, ya kita akan mempelajari ini hukum yang pertama ya. Adapun ya salat Idul Fitri maupun Idul Adha langsung saya ringkaskan. Ya, ringkasannya ya. Jadi yang pertama masalah hukum selesai. Poin kedua, ya diputuskan oleh pemerintah. Diputuskan jadi hari Lebaran, hari apa Ustaz? Diputuskan oleh pemerintah. Kenapa? Jadi bukan kelompok, bukan organisasi. Kenapa? Karena setiap kelompok menganggap kelompoknya yang benar. Ya, setiap organisasi menganggap organisasinya yang benar. Setiap ustadz menganggap pendapatnya yang benar. Yang mana yang benar? Nasabandia 3 hari sebelum kita sudah lebaran. An-Nasir yang di Goa 2 hari sebelum pagi lebaran. Nah bilang naik di tamparan. Lepas tahu. Ada juga ya selain daripada itu banyak ya. Tapi yang lebih benarnya kita berada di bawah tangan pemerintah. Dan kita ini alhamdulillah ya kita akan lebaran di hari Senin. Hari Senin ini hari apa ini Senin? 1 minggu mami.
Ya, 1 minggu lagi kita akan masuk lebaran. Itu. Jadi harus di bawah tangan pemerintah. Itu lebarannya. Harus berlebaran bersama pemerintah. Ya, kalau ada yang menyelisih itu masalah ijtihadiyah. Masalah metode berpikir, tapi supaya tidak ada perbedaan pendapat itu kembalikan kepada keputusan pemerintah ini ya. Kemudian salatnya kita masuk. Ya, ketika sudah masuk Idul Adha, ya dianjurkan sholat dulu baru makan. Yang ketiga, ya dianjurkan sholat dahulu baru makan. Dianjurkan sholat dahulu baru makan. Ini Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Kenapa kita diperintahkan makan Idul Fitri? Supaya bisa memberikan waktu orang-orang memberikan zakat fitrinya terlebih awal. Karena zakat fitri yang paling afdal adalah ketika selesai sholat subuh sebelum imam naik ke mimbar, sebelum khatib naik ke mimbar. Ya, kalau saya itu yang paling afdal. Yang kadar wajibnya ketika matahari tenggelam, itu wajibnya. Kadar bolehnya 3 hari. Boleh 3 hari sebelum Id, boleh diberikan zakatnya, tapi itu kadar bolehnya. Kadar wajibnya malam lebaran. Ya, kadar afdalnya, paling afdalnya setelah salat subuh. Tapi kalau salat Idul Adha jangan makan, salat dulu baru makan, dan dianjurkan disegerakan. Supaya apa? Supaya setelah itu kita bersegera menyembelih hewan kurban dan bisa makan bersama. Ya, orang kaya makan, orang miskin makan, orang hitam makan, orang putih makan. Salah satu kebersamaan yang ingin dibangun, hikmah kenapa disyariatkan Idul Adha, agar terjadi kebersamaan, terjadi rahmat, ada rahmat. Orang kaya merahmati orang miskin, orang ada merahmati orang tidak ada, orang lapang kehidupannya merahmati orang susah. Makanya itu kita dianjurkan. Kenapa dianjurkan di lapangan? Supaya kita baku lihat-lihat. Kita lihat yang saudara tak, mana yang susah yang mau dibantu. Ya, mana yang sakit sehingga mau dijenguk. Mana yang tidak bisa hadir karena ada penyakitnya sehingga kita jenguk. Mana yang butuh pertolongan sehingga kita tolong. Itu yang kita lihat, bukan cewek-cewek yang pergi dilihat. Mai di lapangan simone-mode. Sebentar kita akan ceritakan kesalahan-kesalahan dalam beridul, ya, berhari raya. Kesalahan-kesalahan salah satunya main mode-mode nampak si gandeng cowok namanya sambayang. Itu salah satu kesalahan. Nanti kita akan cerita itu. Sekarang dulu tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah apa dalam berhari raya. Itu yang pertama. Tuntunannya yang pertama saya ulang. Diputuskan oleh pemerintah, kemudian sholat dulu atau makan kalau Idul Adha. Sholat dulu baru makan. Setelah itu barulah dibolehkan yang namanya berkurban. Barulah juga dibolehkan bisa memotong kuku, bisa pada saat itu juga, ya. Akhwat jangan memain, yang memain di luar saja. Ya. Ayo. Jadi diperhatikan. Jadi apa tadi? Sholat dulu baru makan. Setelah itu, ya, cara sholatnya. Kita sekarang sholat. Paling afdal di lapangan. Ya, setelahnya. Sholat hari raya yang paling afdal di lapangan. Paling afdalnya bukan di masjid, di lapangan. Karena sholat sunnah yang paling afdal dilakukan di rumah. Salat yang paling afdal dilakukan di rumah atau di luar masjid, kecuali illal maktubat kata Nabi. Kecuali salat wajib di masjid paling afdal. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan, dianggap berdosa bagi orang yang tidak ke masjid, khususnya laki-laki. Ya, kalau akhwat tidak, memang di rumahnya, tapi tidak boleh dilarang ke masjid. Kalau akhwat, kalau perempuan, ini ya. Jadi paling afdal dilakukan salat Idul Fitri maupun Idul Adha di mana? Di lapangan. Tapi tetap tidak berikhtilat. Tetap tidak bercampur, misalnya seperti
kejadiannya apa yang baru-baru viral ini? Yang satu soki dengan perempuan. Siapa? Az-Zaitun. Ya, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Itu tidak. Ustaz, bagaimana kalau kayak di Al-Markas? Tidak teratur laki-laki perempuan, ada sab laki-laki, ada sab perempuan. Ini namanya lil hajah. Lil hajah karena susah mungkin ngatur seperti di Mekah atau di Madinah. Ya, sab laki-laki, sab perempuan itu kadang kurang teratur. Tapi sekarang alhamdulillah setelah pembangunan berapa lantai itu sudah teratur. Perempuan di bagian belakang, laki-laki di bagian depan. Alhamdulillah sudah teratur sekarang. Kalau dahulu tidak. Ada laki-laki di sini, ada perempuan di sini. Kenapa? Karena berdasarkan tidak ada pembatas. Sekarang dengan banyaknya pekerja di Masjidil Haram, dengan meningkatnya pembangunan infrastrukturnya mereka sehingga sudah terpisah. Ya, ini. Jadi sholatnya di mana? Di lapangan. Ya, sholatnya di lapangan. Sekarang kita masuk sholat takbir. Takbir pertama 7 takbir. Ya, takbir rakaat. Jadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat, tulis. 2 rakaat takbir pertama 7 takbir. Takbir kedua 5 takbir. Di sini ada perbedaan pendapat, Ustaz. Kalau bangkit Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, apakah dihitung takbiratul ihram atau tidak? Misalnya kita baru mau sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, apakah ini termasuk satu takbir atau berbeda sehingga 8 takbir semuanya? Ya, yang lebih kuatnya insyaallah taala 7 takbir bersama takbiratul ihram. Yang lebih kuatnya, walaupun ada pendapat melainkan dari takbiratul ihram dan itu ada kekuatannya. Ya, sama dengan di rakaat kedua. Di rakaat kedua. Jadi ada berapa? Ada 7 takbir. Ustaz, apa bacaannya di antara takbir? Ada riwayat, tapi riwayatnya ini mauquf. Apa itu mauquf? Sampai kepada para sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi. Yaitu seseorang membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau seseorang mau diam, dibolehkan. Tapi Ibnu Malik rahimallahu taala penulis buku ini menguatkan dari kalimat mending ada azan dari para sahabat dibandingkan kita diam. Ya, karena as-sadal fis-salaman hiyum anhu, kata beliau. Karena sadal menutup mulut rapat-rapat dalam sholat itu tidak dibolehkan. Jadi kedua sholat itu didirikan aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi zikir-zikir ya di dalam sholat selama dia pengagungan, pensucian, pemujian kepada Allah dibolehkan. Ya, sehingga beliau menguatkan kalimat adanya bacaan setiap takbir apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kita takbir Allahu akbar. Ya, takbir lagi Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Berapa takbir rakaat pertama? 7. Rakaat kedua berapa? 5. Kemudian cara ruku dan sujudnya seperti sholat biasa. Bedanya cuma takbir. Bedanya sholat biasa, sholat sunnah biasa dengan sholat id hanya pada ketika takbirnya. Rukunya, sujudnya, tahiyatnya sama. Jelas sampai sini? Bacaannya sama sholat biasa. Jelas? Nah, kemudian ketika sholat Ustaz apa dibaca? Rakaat pertama membaca Qaf. Rakaat pertama membaca surat Qaf. Ya. Rakaat pertama membaca surat Qaf. Ya. Rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Iqtarabatis saati wansyaqqal qamar. Ya. Nah ini, yang banyak hafalannya kayak Abdullah nanti jangan sampai di sini jadi imam salat Id. Ya, maka amalkan ini. Jadi rakaat pertama akhwat menulis dia. Rakaat pertama apa yang dibaca?
surah Qaf. Rakaat kedua Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Di riwayat lain Sabbi isma rabbikal a'la sama Al-Ghasyiyah. Riwayat lain membaca Sabbi isma rabbikal a'la sama Al-Ghasyiyah. Ya, jelas sampai sini? Setelah salam dianjurkan seseorang berkhutbah. Jadi khutbah, perhatikan. Khutbah dilakukan setelah sholat. Ada pernah di masa keturunan juga Nabi. Ya, tapi ini melanggar. Nabi bilang kalau sudah sholat orang pulang di jamaah ya, jadi dia khutbah dulu baru sholat. Itu bukan diantara contoh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan Nabi sholat dulu baru khutbah. Mau orang pulang tidak pulang, ya itu tergantung hidayah dari Allah. Ya, tapi bahkan sebagian ulama menganggap boleh berudhiyah, boleh menyembelih kurban setelah khutbah. Di mana? Di masjid dia sholat. Ya, dia tidak anggap sah dia punya sembelihan kalau sebelum selesai khutbah. Tapi yang lebih benarnya hanya selesai sholat. Selesai sholat saja baru boleh menyembelih. Adapun khutbah tidak. Itu pendapat yang lebih benarnya insyaallah taala. Jadi membaca Sabbi isma rabbikal a'la dengan Al-Ghasyiyah. Salam. Setelah salam bertakbir. Itu juga dianjurkan. Jadi ditulis setelahnya banyak bertakbir. Ketika menuju masjid dan ketika hari-hari tasyrik banyak bertakbir. Mau menuju musalla banyak bertakbir. Mau pulang dari musalla banyak bertakbir. Mau kemana saja banyak bertakbir selama 3 hari itu. Ini namanya takbir, khususnya kalau terikat dengan sholat namanya takbir muqayyad. Kalau lepas dari sholat namanya takbir mutlak. Ya, memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini contohnya bukan lebaran. Gapan Nabi bilang orang deh, sana galilan ustaz kan ya, kenapa cepat sekali lebaran? Ini bukan lebaran jamaah. Ini contoh ya cara bertakbir ketika lebaran. Ku kasih masuk di sini ya. Ku kasih besar supaya jangan sampai masyarakat abang kayak lebaran di Bali Muhammadiyah. Tidak jadi fitnah lagi. Tidak ya. Kita ini lagi belajar tentang ya tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah dalam berhari raya. Ini ya. Jadi bertakbir apa? Diperbanyak. Kemudian setelahnya nomor berapa? Nomor berapa lagi? Nomor 5. Ayo setelahnya dianjurkan mandi, koma, memakai pakaian terbaik, koma, berparfum, koma, melewati jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Melewati jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Misalnya kita, ya, misalnya Pak Kiai, ya, mau pergi di lapangan sana. Waktu pergi lewat sini, keliling ke sana. Waktu pulang lewat sana depan. Kalau kita di sini, mau misalnya sholat di lapangan sini, waktu tak pergi lewat depan asramanya akhwat, pulang lewat belakang asramanya akhwat. Ya, dengan jalan yang berbeda. Ya, intinya disunnahkan. Kenapa? Agar kaum musyrikin, agar selain kaum Islam melihat bagaimana syiar Islam, persaudaraan Islam. Itu intinya. Agar ya dipertontonkan, diperlihatkan bagaimana ya kegembiraan, bagaimana cara hari rayanya orang kaum muslimin. Hari rayanya kaum muslimin memberikan manfaat. Adakah hari rayanya kaum muslimin? Coba Idul Fitri. Memberikan makan, memberikan zakat.
Idul Adha memberikan daging, memberikan saling beri hadiah. Coba hari rayanya orang kafir. Malam tahun baru palaku petasa yang terjadi apa? Ya, yang terjadi banyak persinahan, yang terjadi banyak perawan yang menjadi tidak perawan, yang terjadi apa? Banyak wanita-wanita yang hamil, yang terjadi apa? Banyak aborsi, anak-anak digugurkan, yang terjadi apa? Banyak mabuk, akhirnya banyak baku berkelahi, baku bunuh. Itu kalau bukan dari agama Islam. Maka dari itu yang dibacakan oleh Ustadz Abdullah tadi pada imam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar, ya, indallahil Islam, hanya Islam. Agama yang memberikan keselamatan, agama yang memberikan kesejahteraan, agama yang memberikan manfaat dan kebermanfaatan. Beda dengan agama lain. Coba lihat caranya hari raya. Pergi dia hari raya, pergi hari rayanya apa? Pakaian seksi, ya, akhirnya terjadi perzinahan. Pergi hari raya, caranya hari raya minum khamar, narkoba, merokok. Apa ini? Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau ada kebaikannya, maka keburukannya lebih banyak dibanding kebaikannya. Keburukannya lebih banyak dibanding kebaikannya. Nah, ini ya, bisa kita melihat bagaimana rahmatnya Islam, ya, yang kita berada di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, ya, setelah itu, ya, kita dianjurkan berkurban. Kalau kita tidak mampu berkurban, bantu orang yang berkurban, ya, atau kasih kantong ikan dagingna, atau bantu habiskan kambingna, ya, dibantu tuh gitu dan sana buang. Ya, bantu dulu Ustaz. Bantu apa? Bantu rokokkan goreng meriballa. Ya, bisa dibantu juga. Ya, bantu dibagi-bagikan, bantu dipotong-potongkan, bantu disisilah, ya, dan banyak lagi. Intinya tolong menolong dalam hal tersebut. Kalau tidak bisa berkurban, bantu orang yang berkurban. Ya. Kemudian yang harus digarisbawahi, ya, yang tadi berparfum, ya, itu khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Adapun perempuan haram baginya melakukan, ya, keluar rumah dengan cara berparfum. Nah, ini kita sudah masuk di kesalahan-kesalahan dalam berhari raya. Ya, kita masuk di kesalahan-kesalahan berhari raya. Ditulis di bawahnya kesalahan-kesalahan dalam berhari raya. Nah, jadi wanita itu tidak dibolehkan apa? Memakai parfum keluar dari rumahnya. Tidak boleh. Kalau di dalam rumahnya dinikmati suaminya boleh. Bahkan dianjurkan dia berdandang cantik-cantik. Ya, kalau di rumahnya tidak dikenal sama suaminya saking jeleknya. Ya, pakaiannya yang compan-camping, yang rasa rumbu paluarang. Tapi kalau keluar ki subhanallah, pun naik kiri beca kawanan nanti singin lahonjo. Ya, saking tek kepala nan jobarana. Ya, nah ini. Ini kesalahan pertama. Kesalahan yang pertama, ya. Lebaran tidak dibawa tangan pemerintah, itu kesalahan pertama. Ya, seperti An-Nasir ini. An-Nasir, Nasabandia dan selainnya, Lebaran selain dibawa tangan pemerintah itu kesalahan pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua, ya, terlalu sibuk. Tulis terlalu sibuk terhadap perkara dunia, melupakan akhirat. Nah, ini kesalahan kaum muslimin. Banyak orang di malam Lebaran menjual sampai jam 4 subuh. Ya, penjual-penjual sendal, penjual celana, mall-mall, bagada yang sampai pagi. Bari masa ero disambayan dan ngalami ulunna. Tena mau sambayan.
Ya, banyak kesalahan kaum muslimin begadang di malam hari, malam takbir keliling-keliling. Bum 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 bum. Allahu akbar, Allahu akbar. Besok salat tidak ada ya. Kami ngasih ingin takbir kata di malam. Ya, ada orang terlalaikan dunia menjual sampai jam 4 malam. Pas azan subuh, nareke midoina. Sudah sembahyang subuh makan. Sudah makan, mainitin rotena sembahyang. Ini kesalahan yang kedua. Terlalaikan dengan dunia, melupakan akhirat. Padahal hari ke-10 adalah hari yang terbaik. Hari yang ke-10 adalah hari yang terbaik. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga ya, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, itu tadi apakah namanya itu? Pawai ke apa jo? Motor-motor ke keliling-keliling. Pawai ya, pawai Ustaz. Pawai dan mengganggu kaum muslimin. Pawai. Ya, pawai takbiran itu kesalahan. Ya, pawai atau berhuru hara. Tulis pawai garis miring berhuru hara. Berhuru hara sehingga mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Nia motor-motor bogar, akalu-kalu mana lorong cadi, bub. Kalau di kampung tidak terlalu, kalau di kota Allahu Akbar. Sampai na subuh. Nia maisep palapu, cu. Ya, ada juga ya banyak. Apalin rai letung, sanggenda baribasa. Ya, takbiran sambil disco. Allah deng Allah deng. Ya, ini kesalahan. Ya, ataukah dia bertakbir sedikit, napalompu sarana padahal tetanggana latin robi. Ya, ini juga kesalahan. Orang mengaji saja, orang sholat. Ayo diperhatikan dulu akhwat. Orang sholat saja, kalau ada orang tidur di sampingnya orang sholat, toero mengaji sembahyang. Ketika orang itu sudah mau istirahat dan jam tidur, tidak boleh orang mengangkat suaranya sehingga mengganggu orang tidur. Apalagi kalau hanya untuk malam takbiran, besok orang mau sholat subuh. Buat apa bertakbir sampai menjelang pagi? Kalau sholat subuh tidak hadir sholat subuh. Ini aliran sesangase. Yang begini. Ya, kesalahan kaum muslimin. Ya, begadang bertakbir keliling bagi-bagi makanan aman. Di sholat subuhnya tidak ada alisnya kelihatan. Nah, ini kesalahan. Kemudian kesalahan setelahnya, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Asli janjangi laki-laki perempuan. Besok di mana kita lebaran? Oh, di Karebosi ki. Sigangi ceweknya. Ya. Digandeng dia sigang pagamai ki. Ping. Di mana ki? Sudah maki mandi? Sudah maki salat subuh? Sudah maki. Di mana ki mau salat Id? Dia pakai jilbab. Ya, apalagi ada bahkan pakai cadar. Ya, di Masjid Jannatul Firdaus itu berapa kali orang diusir? Ada, sudah pakai cadar, pakai jilbab panjang. Laki-lakinya berjenggot. Setelah diselidiki sampai teman kampus saya berapa kali nasihati teman. Ya, ada teman kelas ini bayangkan. Ada teman kelas masih merokok. Ada teman kelas masih pacaran bawa bonceng cewek. Bayangkan ini. Sudah semester 8 hafal ratusan hadis. Bilang mana semua ini ilmu. Ya, semua yang katakan rokok itu bukan haram, bilandakan ke sini. Ku kasih kau dalil bawa beberapa puluh hadis untuk mendatangkan bahwa itu sesuatu yang diharapkan. Tidak Ustaz. Kenalannya kini ta'arufnya itu ta'aruf. Kenalan sama bapaknya bukan sama dirinya. Ya, datangi kalau kau laki-laki datangi bapaknya, katakan kepadanya, ya, saya menikahi anakmu karena Allah Ta'ala. Itu baru laki-laki. Kalau main belakang, salon dan narawan yang masih nampai palompo jembatan atau ya, Anda boleh. Nah, ini ya kesalahan keberapa tadi? Keempat. Ya,
bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh. Diperinci supaya kalian tahu. Mahram adalah di bawah, diperinci supaya kalian tahu. Ini mahram tidak boleh. Kalau mahram ini boleh ditemani jabat tangan, boleh ditemani berbonceng, selain daripada ini tidak boleh. Haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang ditusuk besi panas pada kepalanya. Perhatikan akhwat. Akhwat, kata Nabi, seseorang ditusuk besi panas pada kepalanya, kata Nabi, lebih ringan dibandingkan seorang bersentuhan dengan sengaja dengan bukan mahramnya. Bersentuhan ini, apalagi kalau berpelukan. Bersentuhan saja nah dilarang, apalagi berpelukan. Lebih parah kalau sampai ciuman, apalagi persinahan. Ya, itu saja dilarang, apalagi cipika-cipiki. Ini dede. Ya, karena ada tuh bencong-bencong begitu ya. Ada bencong-bencong dari teman-teman yang kayak bencong-bencong cipiki-cipiki itu sama laki-laki, sama perempuan. Ya. Hai guys, kayak gitu. Subhanallah. Ya. Ini juga bencong-bencong tetap laki-laki itu. Saya perinci mahram. Mahram yang pertama bapak. Berarti kalau laki-laki apa? Ibu. Ya, bapak bagi perempuan, kalau bagi laki-laki apa? Ibu. Itu mahramnya. Yang kedua, saudara bapak dan saudara ibu. Artinya kalau bilang saudara bapak itu untuk perempuan, saudara ibu juga begitu. Ya. Jadi yang mahram satu bapak, yang kedua saudara bapak. Kalau kita istilahnya om atau tante. Ya, paman, bahasa Indonesia yang paling keren. Ya, paman dan bibi. Itu mahram. Yang ketiga, saudara laki-laki atau perempuan. Saudara laki-laki atau perempuan, itu mahram. Itu mahram. Termasuk ya saudara sebapak. Misalnya bapak tak punya istri 2, istri 3, istri 4. Punya anak, itu saudara tak juga. Ya, termasuk itu tadi intinya saudara sebapak. Ya, saudara tiri. Ini mahram. Kemudian anak dari saudara, kita istilahkan keponakan. Misalnya saya, ada saudaraku punya anak. Anaknya saudara laki-laki dan perempuan itu adalah mahram. Ya, jelas akhwat? Saya ulang akhwat, diperhatikan, ditulis baik. Yang pertama bapak, yang kedua saudaranya bapak. Ya, saudaranya bapak atau saudaranya ibu. Yang ketiga saudara kandung ataupun saudara seayah. Yang keempat anak dari saudara keponakan, saudara apapun, dari saudara perempuan maupun saudara laki-laki, tetap itu anaknya, intinya anaknya saudara tak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, itu adalah mahram. Terus ke bawah, anaknya saudara tak, anaknya saudara tak, saudaranya bapaknya saudara, terus ke atas. Ya, misalnya saudaranya bapak tak lagi punya saudara bapak tak, saudara terus sampai ke atas. Kalau kita kakek buyut, kakek apa, kakek cici, kakek kulantuk, kakek apa, pokoknya alegasi. Pokoknya itu ke atas mahram, itu ke bawah mahram, itu ke samping mahram. Ini yang banyak, ini yang terlalaikan. Perhatikan. Anak dari saudara bapak, misalnya bapak tak, saudara sama bapak tak, artinya sepupu. Ya, diperhatikan. Paling banyak kesalahan ini. Sepupu tidak termasuk mahram. Itu tulis di bawahnya. Sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bukan mahram. Boleh menikah. Tidak boleh berboncengan. Tidak boleh berjabat tangan. Ini diperhatikan ini. Ini yang banyak kesalahan. Siapa itu bonceng ki? Sepupuku Justas.
Sepupu boleh dipupuk. Ya, sepupu boleh dipupuk. Ya, boleh disiram, boleh dipupuk. Ya, Abdullah mulai itu minakal Abdullah. Bang Haji kau dulu kau Abdullah. Kan ibu sampai tanah. Iya. Nanti Abdullah, pokoknya sudah SMA kalau mau menikah datang ke saya. Kasih menikah kau. Banyak teman istriku. Kuliah mengadil. Ini ya, saya tekankan sepupu mahram atau bukan? Bukan. Boleh berboncengan tidak? Tidak. Boleh berjabat tangan tidak? Tidak. Apalagi berpelukan, apalagi cipika-cipiki. Haram. Ya, tidak boleh. Ini kesalahan yang keberapa nih? Kesalahan keberapa? Diperhatikan kesalahan keberapa itu? Ya, 5 sekarang. Abdullah, kesalahan keberapa? Tadi ke-5 Ustaz. Sekarang ke-6. 6. Ya. Yang kelima. Kesalahan kelima. Pokoknya tulis mau kelima, ke-6, ke-7 tidak jadi masalah, itu penomoran. Sekarang poin selanjutnya supaya tidak ada perbedaan, saya katakan poin selanjutnya. Menampakkan perhiasan bagi wanita. Ya, menampakkan perhiasan seperti napa cini-cini kangigelanna, kalunna, cincinna, pokokna sampena tidak boleh bengkok-bengkok tanganna. Ya. Rantena sampena bunyi dere singkamai garpu nasirus sibaji. Titit asar-asare. Itu tidak boleh. Ya. Seperti kita balut baso. Kalau lebaran kan orang simpan cini-cini kan. Teka mana tutu iya tena. Kira-kira ama-ama kamu namai lapas apa cini kan ngasa ngi ponto-pontona rantena atau teka mana tutu punandrina. Ini ya. Di antara kesalahan menampakkan perhiasan. Akhwatnya yang tidak ada kepentingan duduk kembali. Kalau menemani tidak usah. Yang mau cepat ke. Perhatikan. Kesalahan selanjutnya apa? Menampakkan perhiasan ya selain daripada mahramnya. Ini. Kalau di depan suaminya biar lagi pakai gelang-gelang seperti dia ya sambil joget-joget bisa. Asalkan di depan suaminya. Ya. Ada juga begitu suami suka istri joget ikut saya. Boleh. Kalau di depan selain suaminya tidak boleh. Ya, menampakkan perhiasan selain di hadapan suaminya tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Qala ta'ala, Allah yang berfirman, ya bukan saya buat-buat. Qala ta'ala wala tabarrujna tabarrujil jahiliyatil ula. Kata Allah, jangan kalian bertabarruj dengan tabarruj sebagaimana orang-orang bodoh pertama sebelum kalian. Siapa itu? Kenapa itu? Mereka orang jahiliyah. Kalau pakai rantai sampai yang bunyi-bunyian. Jadi kalau ada laki-laki, sengaja lewat-lewat cari perhatian. Pokoknya biar tidak gatal jika padanya garu supaya apa bunyi gelanna. Ya, biar tidak ada angin pura-pura lari supaya apa terbang ikudun segitiganya kelihatan anting-antingnya yang sebesar uang limbi. Ya, pokoknya lah jadi kanto injo anting-anting biduan injo ni agak sara-sara tin singkam sabia punanya di saranya lu. Pokoknya dia cari apa? Cari mau dilihat. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Boleh pakai perhiasan. Ustaz, berarti kalau akhwat tidak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai cincin, tidak boleh pakai kalung. Boleh. Tapi harus di dalam kerudungnya. Kenapa? Karena seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali telapak tangan dan mukanya. Kecuali telapak tangan dan mukanya. Kalau gelang kira-kira. Kalau tidak natutup pakaian, berarti kelihatan auratnya tidak? Kelihatan. Kalunna. Kalau tidak berlekang kan banyak orang pakaian. Ini juga. Ya. Kesalahan selanjutnya. Berpakaian ketat. Singkamnya kan namanya ribunting. Padahal namanya sambayang ini. Berpakaian ketat. Ya.
kelihatan gunung depan, gunung belakang, kacirikan nasen saling. Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya orang begini. Ya, kalau dia pergi di tempat sholat dalam keadaan berpakaian begini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sah sholat kalau menutup aurat. Ya, bahkan ini termasuk wanita yang dicela, wanita yang dilaknat. Ariyatun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang dilaknat ariyat. Mereka berpakaian tapi kayak telanjang. Mereka berpakaian tapi kayak telanjang. Ini tidak dibolehkan. Ini kesalahannya. Ya, jadi kalau ada saudara ada mamata, nanti kalau datang di lebaran, nah begitu pakaiannya tanya ke. Jangan begitu kak, nalarang kisah yang kita datang ke sini. Saya kalau dulu di pondok, seandainya saya punya keputusan di sini, ya saya dulu di pondok kalau ada pakaian tidak berjilbab, tidak boleh masuk pondok. Pakaian ketat begitu, si ganteng bencong, si ganteng agana, tidak boleh masuk pondok. Makanannya boleh simpan di pagar. Ya kasih masuk pondok makanannya biar kiriantan di anak-anak. Semoga sedekah itu menghapuskan dosa saya. Tapi kalau mau masuk di pondok, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, pakaian yang seperti begitu, ketat seperti begitu tidak dibolehkan. Kemudian kesalahan selanjutnya. Jadi kesalahan tadi akhwat apa tadi? Kebanyakan berbonceng dengan bukan mahramnya. Kemudian di antara kesalahan memakai pakaian yang ketat. Di antara kesalahan menampakkan perhiasan dengan bukan mahramnya. Ustaz, sama di suaminya boleh pergi di tempat sholat di depan mahramnya? Tidak, karena di situ banyak orang selain mahramnya juga. Maksudnya depan mahramnya kalau di kamar ke. Pakai semua mana pun seri lamari, sampai singkam dalam basko. Ya, artinya semua pakai biar barang nu kasih tong dalam bisa. Tampakkan semua perhiasan di depan istri, di depan suami boleh. Ya boleh. Tapi kalau selain daripada itu tidak boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Kemudian kesalahan selanjutnya, memakai wangian ya atas wanita. Ya ini wanita tidak boleh pakai parfum, tidak sah sholatnya. Wanita yang memakai parfum kemudian sholat. Termasuk ini di pondok. Biasa lewat akhwat di sini di depan saya punya tempat tinggal. Biasa ada akhwat pakai parfum, tidak bisa itu, tidak sah sholat tak. Sampai tak mandi, ganti pakaiannya, tidak sah sholatnya. Ya ini dalilnya. Saya bacakan dalilnya ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dari An Zainab Al-Thaqafiyah. Zainab ini perhatikan dari Zainab. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabanna tiba akhrajahu An-Nasai. Ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalau keluar salah seorang di antara kalian wahai para wanita ke masjid, fala taqrabanna. Kata Nabi, jangan sekali-sekali mendekat tiba dengan parfum. Dalam riwayat lain, bahkan dia dianggap sebagai wanita pezina. Dalam riwayat lain, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap wanita itu adalah wanita pezina. Naudzubillah. Dalam riwayat yang sahih dalam Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, ayyumam ra'atin asobat bakhurat fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dalam musnadnya. Barang siapa salah seorang wanita di antara kalian yang sudah memakai parfum, maka hendaknya dia tidak ikut bersama kami melakukan sholat isya. Kata Nabi. Kenapa? Karena kalau ada bau parfumnya, langsung tertarik laki-lakinya. Kalau tertarik laki-lakinya, akhirnya terjadi perzinahan. Bukankah pemerkosaan banyak terjadi karena apa? Karena banyak pakaian ketat, karena banyak pakai parfum, akhirnya disukai. Ya, boleh pakai parfum di depan suaminya, boleh pakai parfum kalau tidur sama suaminya, boleh pakai parfum kalau di rumah suaminya. Tapi kalau keluar tidak dibolehkan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap wanita pezina. Hadisnya perhatikan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil Ash'ari, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyumam ra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu min riha fayyazaniyah
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun yang memakai parfum kemudian lewat pada suatu kaum, kemudian dirasakan wangiannya sama suatu kaum tersebut, fahiya zaniyah, maka dia seperti orang yang berzina. Ya, jadi wanita tidak boleh. Bahkan kalau dia sholat tidak diterima sholatnya, disuruh mandi sama Nabi. Dalilnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Kata Nabi dari Asim, ya, anna Abu Hurairah radhiyallahu an laqiya imra'atin mutatayyibah. Ini Abu Hurairah langsung ketemu. Abu Hurairah ketemu dengan seorang wanita mutatayyibah. Wanita ini sudah dipakai parfum. Ditegur oleh Abu Hurairah, turidul masjid? Kata Abu Hurairah, apakah kamu mau pergi ke masjid? Qal ya ummatal jabbar aina turidina? Qalat al masjid. Ya, ketika Abu Hurairah mau ke masjid, dapat juga wanita mau ke masjid tapi pakai parfum. Apa kata Abu Hurairah? Wahai wanita yang berlaku sombong, wahai wanita yang berlaku sombong, apakah kau mau menuju ke masjid? Mengatakan walahu tatayyibti. Qala na'am. Apakah kamu sudah memakai parfum, wahai wanita sombong? Nabi bilang, iya, saya sudah pakai parfum. Qal fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya saya mendengar. Kalau mendengar hadis sahih atau hadis apa? Ciri hadis sahih. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid. Perhatikan, wanita mana saja yang memakai parfum, akhwat diperhatikan. Kalau keluar menuju masjid, kata Nabi, lam tuqbal laha salatun hatta taktasil. Tidak akan diterima salatnya sampai dia mandi. Jadi wanita akhwat diperhatikan, tidak boleh memakai parfum menuju masjid. Ini sudah lama ini saya mau sampaikan. Tapi baru ada kesempatan. Biasa saya tegur, tapi masih ada yang melakukan. Ya, yang suka pakai parfum, akhwat, sekali lagi boleh pakai parfum kalau di aula saja. Tapi kalau mau menuju masjid, mau keluar, tidak boleh pakai parfum. Ya, itu diperhatikan ini akhwatnya. Ini yang paling urgen yang saya lihat sekarang, karena banyak juga akhwat-akhwat kalau mau menuju masjid terlambat menuju pelajaran. Kenapa? Karena namudero mukana 3 cm, parfumna naje nekiro, gigi na laki-laki memang supaya bisa senyum lebar. 3 cm. Ya, ini hati-hati akhwat. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, bahkan disuruh mandi wajib di riwayat lain, disuruh mandi wajib hatta taktasil iktisaliha minal janabah. Disuruh mandi sebagaimana mandinya dalam janabah. Ini dalam riwayat lain. Ya, ini yang bisa kita ingatkan. Jadi ada beberapa kesalahan pada hari raya, ya, baju ketat, memakai parfum, menampakkan perhiasan, berboncengan, termasuk juga tadi berjabat tangan dengan sepupu, termasuk juga berjabat tangan, ya, itu tidak dibolehkan. Kemudian setelahnya adalah bermusafir tanpa mahram bagi wanita. Setelahnya, kan kalau hari lebaran biasa orang pergi jalan-jalan, pergi Malino, pergi Bulukumba, pergi Jeneponto, tapi tidak sama mahramnya. Ya, ini haram. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu limar'atin an tusafira bi ghairi mahriha. Sedang kata Nabi, tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang menganggap dirinya muslim untuk bermusafirah tanpa mahramnya. Sedangkan haji saja, kata Syekh Utsaimin, haji, bayangkan ibadah haji ini ibadah umrah atau umrah, kata Syekh Utsaimin mengatakan tidak wajib bagi seorang wanita yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki mahram untuk berhaji. Bayangkan ini sampai haji. Kalau ada ada juga orang pergi di umrah, pergi di haji, tidak ada mahramnya, maka hajinya, umrohnya sah, tapi dia berdosa karena dia melanggar perintah Nabi. Dan dikhawatirkan dosanya lebih berat dibandingkan kebaikan yang dia dapatkan. Naudzubillah. Ya, ini ya. Jadi
seorang wanita usahakan kalau hari lebaran jalan-jalan boleh, tapi jalan-jalannya tidak boleh pergi kecuali dengan mahramnya. Siapa mahram? Yang tadi yang sudah kita jelaskan. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada seluruhnya. Insyaallah taala, alhamdulillah pembahasan kita ya telah selesai, dan dianjurkan juga mandi, memotong kuku ya dan selainnya. Kemudian takbirnya bagaimana? Takbirnya bagaimana? Kan ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga begitu. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini semua riwayat-riwayat yang benar hanya takbir saja. Adapun tambahan-tambahan yang tadi wallahu taala alam yang mana yang benarnya. Ini ya. Kemudian diperhatikan tata cara salat Id, alhamdulillah sudah selesai. Ini yang bisa kita berikan tentang yang paling penting. Perhatikan. Salat Id ini faedah juga. Salat Id tidak memiliki salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya. Tidak memiliki salat sunnah qobliyah, karena ada juga orang di lapangan salat dulu baru sebentar salat Id. Ada begitu, ada. Kalau di masjid Ustaz boleh, tapi diniatkan tahiyatul masjid. Ya. Ya, salat duha bisa. Ya, waktu awal salat Id adalah awal salat duha. Ya, awal salat duha. Kemudian tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tidak memiliki azan, tidak pula iqamah. Ada yang mengatakan salat Idul Fitri rahimakumullah, salat Idul Adha. Itu tidak ada. Itu semuanya tidak ada dalilnya ya. Itu tidak boleh. Jadi salat jamiah itu tidak dibolehkan. Ini yang bisa kita ingatkan kepada kaum muslimin. Jika ada kebaikan di dalamnya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada keburukan di dalamnya itu dari kami pribadi. Dan saya mohon maaf, dan alhamdulillah insyaallah taala kajian ini kalau kalian sudah lulus di sini, khususnya Abdullah yang sudah selesai, bisa kalian ya menonton channelnya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari selama 1 tahun lebih itu di channel Safari Dakwah. Ya, di Safari Dakwah, gambar S seperti baju saya ini. Gambar S, lambannya seperti baju yang saya pakai. Ya, itu insyaallah taala kalian bisa mendapati segala ceramah-ceramah kita, termasuk yang kita ceramahkan di hari ini. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, saya bertanya, kita menjawab, atau kita bertanya, saya menjawab, akan diberikan hadiah tambahan 4 bulan bagi yang bisa menjawab.